Kemudian setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan hak serta secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara. Nah, jadi memajukan diri, mengembangkan diri, memperjuangkan hak itu adalah bagian dari hak warga negara. Nah, kemudian berikutnya, setiap orang berhak, ya, di pasal 28D, seorang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum. Ya, jadi tadi sebetulnya menguatkan pasal sebelumnya terkait kesamaan di depan hukum dan pemerintahan, gitu ya. Kemudian setiap orang berhak untuk bekerja setelah mendapatkan imbalan dan perlakuan adil. Nah, jadi ini tentang hak-hak pekerja, ya, artinya memang tidak bisa dieksploitasi orang, diperbudak, ya, jadi gaji murah, tidak, ya, di luar standar. Nah, tidak boleh karena itu melanggar hak warga negara. Kemudian setiap warga negara di pasal 28D berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Artinya berhak misalnya maju menjadi anggota DPR misalnya, atau DPRD, atau misalnya presiden atau wakil presiden. Jadi memang tidak boleh kita menolak seseorang punya misalnya kita tidak suka dengan seseorang kemudian membangun satu image yang buruk misalnya. Ya, kita belajar dari kasus Pilkada DKI Jakarta ketika konflik SARA muncul. SARA dalam konteks agama dan ras. Ya, meskipun dinamika politik demikian, tetapi saya kira ketika kita melarang seseorang untuk kemudian menjabat, ya, di dalam sebuah pemerintahan atas dasar SARA, itu tentu melanggar undang-undang. Tetapi dalam konteks persaingan pilkada yang relatif, yang itu sebenarnya syah, saya kira silahkan saja. Tapi tentu ada etika-etika. Ketika kampanyenya berbau SARA, tentu itu menjadi problematis juga, ya. Kemudian setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Nah, jadi kasus kemarin kita ingat bahwasanya kita pernah membahas paspor ISIS, ya, ex WNI yang kemudian menjadi ISIS, kemudian membakar paspornya. Itu memang problematis. Boleh kita katakan itu mereka salah karena paspor itu adalah identitas kewarganegaraan. Ketika itu dibakar, ketika itu dihilangkan, maka dia sebetulnya kehilangan identitas itu, gitu. Tetapi sebetulnya negara kan tidak menghapuskan. Nah, dan negara memberikan haknya. Nah, itu dia. Baik, kemudian saya percepat di 28E. Hak lain dari warga negara adalah berhak memeluk agama, beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Jadi memang berhak mereka untuk memeluk agama, beribadat menurut agama, ya, kemudian memilih pendidikan, pengajaran, memilih pekerjaan, bahkan memilih kewarganegaraan. Ketika memang tidak lagi berkenan menjadi warga negara Indonesia, ya nggak apa-apa, boleh meninggalkan dan berhak juga kembali. Kemudian berikutnya, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani. Jadi tidak ada dalam aturan undang-undang ini kebebasan orang meyakini sesuatu, berpikiran, bersikap itu tidak dikekang. Dan kemudian yang ketiga adalah setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Nah, di 28E. Nah, tadi di 28 pasal 28 sebelumnya itu mengatur dalam konteks harus tidak melanggar undang-undang. Kemudian berikutnya adalah 28F. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi, memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Jadi akses atas data misalnya pemerintah untuk penelitian itu boleh diatur oleh undang-undang. Ketika pemerintah tidak memberikan, itu melanggar undang-undang, ya. Jadi ada undang-undang tentang keterbukaan publik. Kemudian serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis
saluran yang tersedia. Jadi di era yang media komunikasi dan informasi begitu luas, nah kita punya hak yang dijamin undang-undang. Ya. Oke. Kemudian 28G, setiap orang berhak atas pelindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya. Dan kemudian setiap orang berhak bebas dari penyiksaan atau perlakuan merendahkan derajat martabat manusia. Jadi ini hak untuk kemudian menjaga, melindungi diri, keluarga, kehormatan, martabat. Jadi, dan tidak boleh orang merendahkan ya martabat orang lain. Dalam hal ini misalnya bullying. Bullying ini bagian dari merendahkan derajat martabat manusia. Maka ini tentu melanggar undang-undang. Nah, kemudian setiap di ayat kedua di sini dikatakan dan berhak warga, setiap orang berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Baik warga negara Indonesia mendapat suaka dari negara lain pun dari negara lain mendapat suaka dari Indonesia. Tentu dengan undang-undang sesuai dengan ketentuan undang-undang. 28H, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Ini kaitan dengan keterjaminan sosial. Ya. Bagaimana kaitannya juga dengan hak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk melakukan kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Kemudian juga hak untuk mendapatkan jaminan sosial dari negara, hak mempunyai hak milik pribadi, dan hak milik itu tidak boleh diambil semena-mena. Nah, misalnya contoh Kemenkumham mengelola tentang hak kekayaan intelektual, misalnya itu hak, ada aturan yang misalnya hak cipta misalnya, ya ketika harus dihormati hak cipta itu ketika itu sudah diklaim jadi satu milik orang lain. Oke, 28I. Ya, kita lanjutkan. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak. Oke, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum. Nah, ini diatur di 28I. Kemudian untuk ayat 1, ayat 2, bebas, setiap orang bebas dari perlakuan bersifat diskriminatif. Nah, ini contoh. Nah, jadi poin-poin lain kaitan dengan hak dan kewajiban warga negara. Nah, kemudian 28C, nah ini, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi dalam konteks hak dan kewajiban ini ditutup ya pada pasal 28 ini dengan kewajiban bahwasanya kita harus menghormati hak asasi manusia orang lain ya, agar tercipta tertib kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan juga berbangsa. Oke. Dan kemudian ayat yang terakhir, dalam menjalankan hak kewajibannya dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Artinya tidak bisa orang merasa bebas dengan hak-hak yang diatur oleh undang-undang, karena ada juga kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dan juga pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang ya. Dan juga ini semua semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntunan yang adil, sesuai pertimbangan nilai moral, nilai agama, keamanan, ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Nah, selain itu memang di bab lain kita lihat di bab agama, misalnya kaitan dengan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama. Nah, ini dan juga beribadat menurut agama dan kepercayaan itu, untuk mempertahankan negara. Tadi kita sudah ini jelas di state lagi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, ini bagian dari hak dan kewajiban di pasal 30. Kemudian pasal 31, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Kemudian setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar
dan pemerintah wajib membiayainya. Jadi ini ada hak sekaligus kewajiban. Haknya mendapatkan pendidikan, kewajiban negara adalah membiayai, dan kewajiban warga negara adalah mengikuti pendidikan dasar. Artinya setidaknya warga negara ini berpendidikan minimal. Sekarang kan ada 12 tahun. Nah, jadi minimal itu. Kemudian di pasal berikutnya kaitannya dengan ekonomi nasional, kesejahteraan sosial. Ya, jadi di sini juga tadi menekankan ya kaitannya dengan pasal 34, fakir miskin dan lantas dipelihara oleh negara. Artinya ada hak-hak sosial yang dijamin oleh negara atas warga negaranya. Baik, saya kira itu untuk pertemuan kita hari ini. Jadi silahkan bisa dibaca lagi Undang-Undang Dasar 45, karena salah satu inti dari mata kuliah kita kewarganegaraan tentu mengkaji lagi tentang peraturan paling mendasar dari pemerintah Republik Indonesia. Salah satunya adalah UUD 45, dan di sini kita kemudian bisa merenungkan seberapa itu sudah cukup ideal berjalan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, saya kira itu. Nanti terkait dengan tugas UTS, saya mempertimbangkan untuk meniadakan karena memang situasi yang force major ya, dan nanti saya akan diskusikan dulu dengan Pak Fat terkait dengan materi yang akan beliau paparkan di paruh semester kedua karena terkait dengan observasi ke beberapa tempat yang kemarin saya sampaikan itu di situasi hari ini apakah memungkinkan berjalan atau ada alternatif lain. Nanti saya akan kabarkan. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Semoga apa yang kita diskusikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.